Sebenarnya untuk mengungkap siapa dalang atau pelaku kejahatan pagar laut ini kan dukungannya nggak kurang-kurang ya Pak ya. Dari presiden ada, Iya. dari rakyat apalagi. Oh, banyak sekali rakyat. Betul. Dan DPR pun sudah memberikan dukungan politiknya Pak, luar biasa ini kan. Tapi kenapa ya Pak, kok aparat penegak hukum masih malu-malu kucing gitu? Atau malu-malu meong ya. Ya. Pelakunya sebenarnya tidak sulit nyarinya, walaupun dia telah sembunyi di balik pagar laut ya. Karena orang sembunyi di balik pagar laut itu nggak bisa lama-lama, nggak bisa napas nanti kan, kelelep gitu ya. Tanya saja pada nelayan, tanya saja pada masyarakat kampung itu, sudah tahu semua. Dan namanya sudah berkali-kali disebut. Apalagi kalau kita mau dicari lewat website gitu kan, kalau terkait dengan perusahaan sudah tahu juga. Kemudian ya gampang sekali. Dukungan politik sudah luar biasa. Selain DPR apalagi dukungan politik. Itu representatif dari 280 juta rakyat Indonesia sudah mendukung. Sudah mendesak aparat penegak hukum, mendesak Polri, mendesak KPK, mendesak kejaksaan bahwa di situ ada korupsi, bahwa di situ ada pemalsuan surat, bahwa di situ ada penggusuran tanah rakyat, bahwa di situ ada penimbunan apa namanya sungai, bahwa di situ ada pengerusakan lingkungan hidup, mangrove ya, di Babat, bahwa di situ pemasangan pagar di dalam laut yang itu melanggar undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi presiden sudah perintahkan, rakyat berharap besar, kemudian dukungan politik luar biasa, dukungan peraturan perundang-undangan sudah lengkap, dukungan anggaran saya kira mereka sudah punya anggaran semua, dukungan kemampuan mereka sudah mampu semua. Saya yakin jawatan lebih besar dari itu mampu kok, apalagi yang itu gitu. Nah, tinggal yang belum ada adalah dukungan hati nurani untuk berpihak pada rakyat sebagaimana ditunjukkan DPR, sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden, sebagaimana ditunjukkan oleh Pak Nusron, ya, Nusron Wahid ya, Menteri ATR. Luar biasa dia katakan nggak ada beban dia bukanya. Ini sudah terbit guna sekian hektar atas nama PT ini, atas nama PT ini, atas nama perorangan. Jelas sekali, termasuk yang tidak belum dipersoalkan terlalu besar, yang di Bekasi ini, yang di mana itu Sidoarjo ini, dan ada lagi di tempat-tempat lain. Nah, kita berharap pejabat seperti Pak Nusron ini, dan kita malu gitu kepada bukan pejabat, pada nelayan yang demikian perjuangannya. Dia merasakan seperti tidak ada negara katanya, seperti negara tidak hadir, seperti negara kalah dengan itu, kata jeritan rakyat nelayan. Tapi untung dijawab oleh presiden, dihadirkan TNI AL, dihadirkan kementerian KKP, walaupun awalnya ngeles, gitu kan. Kemudian dapat dukungan dari Pak Nusron Wahid gitu. Nah, insya Allah kita berharap aparat penegak hukum segera bekerja karena ini kewajibannya. Sebetulnya aparat penegak hukum yang mana sih Pak yang bisa memproses ini? Ya kalau terkait perizinan itu ya Kementerian KMKP. Di situ ada PPNS kan. Ya dia kan hanya terbatas nanti hukumannya itu adalah mencabut perizinan. Tapi izinnya nggak ada, apanya yang dicabut? Ya bambunya yang dicabut dan memberi denda gitu kan. Jadi hukumannya denda. Tapi kalau udah terkait pidana, itu kan ada masalah pemalsuan dokumen, ada suap kemungkinan kan, ada korupsi, ada perusakan lingkungan hidup, dan lain-lain. Ya, siapa yang harus maju? Ya Polri, KPK, Kejaksaan, kemudian penyidik lingkungan hidup,
ya silakan mereka turun langsung, tak perlu nunggu laporan. Karena ini bukan delik aduan gitu, atau bukan pula delik yang harus ada laporan. Langsunglah gitu kan, rakyat berharap jangan sampai dikecewakan rakyat ini. Artinya untuk menindak ini tidak perlu ada laporan dulu ya, Pak? Nggak perlu laporan, nggak perlu pengaduan, nggak perlu, silakanlah. Kan ada di Polri, di KPK itu kan ada jenis-jenis laporan dibuat oleh aparat sendiri dan sebagainya. Nggak usah nunggu, wah yang melapor belum ada. Nah, nanti kalau kejahatan-kejahatan nunggu laporan ya keburu mati orang. Tapi ada yang menyatakan bahwa, loh ini sertifikatnya terbit karena bahwa dulu ini sebetulnya area daratan, tapi kemudian karena abrasi atau apalah Pak, jadinya sekarang berupa lautan gitu gimana? Dulu kapan? Dulu zaman trade share atau dulu sejuta tahun yang lalu. Dulu sebelum ada manusia, ya Pulau Jawa masih nyatu dengan Pulau Sumatera, Kalimantan nyatu dengan Pulau Jawa, ya mungkin. Tapi kalau dulu 100 tahun atau 50 tahun yang lalu, ya lihat aja peta zaman Belanda. Kemudian abrasi itu berapa meter setahun gitu kan. Tidak mungkin menjulur sampai ke sana. Dan ini pantai utara ya. Pantai utara itu kecenderungannya bukan berkurang, tapi bertambah gitu kan, karena pasir bertambah. Pantai selatan yang kepukul ombak berkurang. Ya kalau pembohong jangan terlalu lah gitu. Dan walaupun itu misalnya betul itu sawah ladang, betul itu pemukiman, tapi apakah itu sawah ladang, apakah pemukiman daripada si PT ini? PT yang apa namanya? Intan Agung Makmur sama satu lagi PT apa itu? Apakah mungkin punya dia? Kita kan nenek moyangnya kapan datang ke situ? Ya kalau ke pembohong jangan keterlaluan. Atau dia katakan, wah kami beli, berarti beli laut ya. Tapi kalau memang bisa dibuktikan bahwa ternyata itu sebenarnya dari dulu memang laut aja, tapi lalu terbit sertifikatnya itu Ya udah jelas pidana itu. Pak Mahfud MD juga mengatakan pidana, Pak Nusron juga mengatakan itu nggak benar, itu di luar garis pantai. Pengertian luar garis pantai, kan ini misalnya daratan, ini laut. Kalau ini lagi pasang, seret, naik sampai sini. ya Naik sampai sini ini pasang. Nah, 100 meter dari garis pasang, garis 100 meter. pantai, 100 meter ke sini. Ini tidak boleh dimiliki. Ini berarti kalau pasangnya surut kan pasir dia kelihatan Ya, kan? 100 meter. Ini nggak boleh dimiliki. Apalagi yang tempat ikan bermain. sudah sampai berapa kilometer Ya itu nggak Pak? boleh lah. Wong di sini 100 meter aja nggak boleh gitu. Jadi artinya sudah pasti ada tindak pidana dong. Ya pastilah. Kalau yang mengatakan, wah belum ada tindak pidananya. Wah ini berarti matanya lagi tertutup. Belum bisa dibuktikan gitu. Ah, ya karena dia nggak mau buktikan gitu kan. Matanya tertutup kacamata hitam. Atau mata hatinya sudah beku gitu. Dan juga ya Pak, kenapa nggak bergerak sih gitu loh. Ada apa sih? Ya, kita hanya bisa berteriak begini. Kita sangat cinta dengan tanah air. Ini kedaulatan negara. Gitu kan. Kita sangat mencintai ya. Kita cuap-cuap gini nggak ada. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengar lah. Banyak sih Pak yang mendengar, yang berkomentar. Mudah-mudahan berkomentar, kalian pendengar dukunglah channel ini. Mari kita berjuang. Walaupun kita ya kalau dibandingkan sama yang punya kekuasaan nggak ada apa-apanya. Kita hanya cuap-cuap aja. Paling setelah cuap-cuap ini haus. Gitu. Haus dan minum air laut nggak bisa.